Jadi siapapun itu, entah kiai, habib, gus, lora, yang suka mengatakan Kiai Haji Imaduddin sebagai orang bodoh, iblis, pengadu domba, pembenci dzurriyyah Nabi, panjenengan dan Anda layak nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, sebelum masuk ke videonya, terlebih dahulu saya ingin memesan agar video ini ditonton sampai selesai dengan ketulusan hati karena kemuliaan ilmu. Karena dalam video ini kita akan bahas sebuah khazanah keilmuan seseorang yang begitu mumpuni dalam banyak bidang ilmu. Dan tentunya dalam hal ini kita akan berbicara tentang keilmuan Kiai Haji Imaduddin. Nah, tolong jangan dikait-kaitkan dulu dengan adanya polemik saat ini. Jadi dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat secara objektif tentang keilmuan seseorang. Jadi tidak melihat dengan dasar sentimen ataupun kebencian terhadap seseorang, apalagi Kiai Haji Imaduddin ini yang dianggap mengusik keturunan keluarga Ba'alawi. Karena polemik nasab Ba'alawi ini adalah sebagian kecil dari satu kitab, dari beberapa kitab yang sudah dikarang oleh beliau ini. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan dulu dengan adanya polemik nasab. Tetapi saat ini kita mencoba untuk memahami sejauh mana Kiai Haji Imaduddin ini betul-betul mencintai sebuah khazanah keilmuan. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat jarang sekali di zaman sekarang ini. Begitu cintanya beliau ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman, terhadap khazanah ilmu agama, sangat luar biasa. Beliau yang diberi amanah sebagai Ketua RMI PWNU Banten, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, merangkap juga pengurus LBM PBNU, Lembaga Basul Masail ya. Jadi beliau salah satu pengurus lembaga Basul Masail di PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang santrinya 1000 lebih, di mana santrinya banyak mengukir prestasi sebagai juara baca kitab kuning tingkat MTQ kabupaten ataupun kota bahkan provinsi Banten. Itu salah satu bukti kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan agama Islam, diwujudkan dalam karya-karya kitabnya dengan redaksi bahasa Arab yang gramatiknya indah dan mudah dipahami. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa karya-karya beliau ini. Merupakan karya-karya yang tidak sederhana. Karya-karya beliau ini sebagai penulis atau pengarang kitab. Kita akan bacakan kitab-kitab yang sudah beliau tulis. Ini rata-rata kitab yang dikaji di pondok-pondok pesantren. Khazanah kitab kuning di pondok-pondok pesantren. Ini kalau yang pernah nyantri di pondok pesantren pasti banyak kenal tentang kitab-kitab yang disyarah oleh beliau ini. Yang pertama ada Nailul Kamil fi Syarhil Matnil Awamil. Yang kedua Al-Burhanu ila Tajwidil Quran. Yang ketiga At-Ta'arruf fi Muqaddimatis Sulukit Tasawufi. Yang keempat Al-Anwarul Bantaniyati fi Ikhtilafil Ulama'il Basrati wal Kufah. Yang kelima Al-Jalaliyatu fil Qawaidil Fiqhiyah. Ini tentang Qawaidul Fiqh di dalam kaidah-kaidah ilmu fikih. Yang keenam Tahsisul Husul fi Ilmil Usul. Yang ketujuh Al-Fathul Munir fi Syarhi Manzumatit Tafsir. Yang ke-8 Asy-Syarhul Maimun limatnil Jawahiril Maknun. Yang ke-9 Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nadmil Maqsud. Yang ke-10 Al-Manahijus Sofiyatu fi Syarhi Alfiyah. Yang ke-11 Al-Muhimmatu fi Syarhil Manzumatil Baikuniyati. Yang ke-11 Al-Muhimmatu fi Syarhil Manzumatil Baikuniyati. Yang ke-12 Ruhul Mantiki fi Syarhil Munawwaraq. Yang ke-13 Al-Fikratun Nahdhiyati fi Usuli wal Furu'i Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini tentang kegerak kebangsaan ya, tentang kebangsaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ke-14 Fathul Ghafur fi Abyatil Buhur.
Yang ke-15 Al-Qawaidul Mufid. Yang ke-15 Al-Qaulul Mufid fi hukmi mukabbiris sauti fil masjidi. Yang ke-16 Al-Ibanatu fi syarhi mukhtasari syarhi matnir rahbiyati. Yang ke-17 Al-Bayanud Dhahabi fima yata'allaku bidzurriyatin nabi. Nah, ini kitab yang ke-17 ini yang menjadi tesis beliau tentang nasab Ba'alawi. Ini yang diangkat, yang menjadi rame sekarang ini. Sebetulnya ini salah satu tesis yang dituangkan dalam bentuk kitab dengan judul Al-Bayanud Dhahabi fima yata'allaku bidzurriyatin nabi. Yang ke-18 Al-Sultanul Marudiyati fi Fiqhi Siyasati. Ini tentang pemerintahan. Tentang kepemerintahan, pemimpin yang disepakati, diridhoi di dalam Fiqh Siyasah. Yang ke-19 Fiqhul Hadrati Dauri Jam'iyati Nahdlatil Ulama'i fi Hadratil Islamiyati. Ini 19 kitab yang sudah dikarang oleh beliau Kiai Haji Imaduddin. Ini luar biasa. Jadi banyak sekali karangan-karangan beliau. Ada lagi beberapa kitab yang lainnya yang belum kita ketahui. Ini catatan ini saya ambil dari salah satu catatan seorang kiai, di mana website ini websitenya RMI NU Banten. Nah, dengan kemampuan membuat karya-karya bahasa Arab ini, maka tentu kita semua takjub dan mau tidak mau harus mengakui keilmuannya. Lalu terkait penelitiannya tentang nasab Habib yang saat ini menimbulkan perdebatan, pendapat beliau kiai yang menulis ini sebenarnya terlalu didramatisir. Justru kita harus terima kasih kepada beliau karena sudah membuka cakrawala pemikiran kita, supaya terus mengkaji diskusi ilmiah bermudzakarah yang tentunya mencari kebenaran dan menampilkan hujah-hujah yang mu'tabarah. Sangatlah bersikap anak-anak jika kemudian yang tidak setuju dengan hasil penelitiannya menuding-nuding sesat, tidak hormat pada Habib, tidak memuliakan Habib, tidak cinta Rasulullah SAW. Oleh karena itu hendaknya penelitian ilmiah beliau ini dijadikan arena untuk tafaqquh fiddin, ziyadatul ulum, sehingga orang-orang hebat yang ilmu agamanya mumpuni juga bisa kita nikmati hasil penelitian ilmiahnya dengan pendapat yang berbeda. Dalam Islam ada perbedaan, jangankan antara madzhabul arba'ah, antara ulama Syafi'iyah sendiri dengan metodologi istinbat usulul fiqh. Imam Syafi'i banyak yang dalam beberapa kasus berbeda. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa anjing najis mughalladhah, sedangkan mazhab Imam Malik menghukumi suci. Dan banyak lagi contoh perbedaan pendapat lain antara ulama. Nah, kita umat Islam hendaknya mari senantiasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini salah satu tulisan ini ditulis oleh Kiai Abdul Hayy Nasuki, dan di mana tulisan ini ditulis dalam sebuah website RMI NU Banten. Ini luar biasa. Jadi sangat bertolak belakang sekali kalau penelitian Kiai Imaduddin itu dianggap sebuah langkah karena benci terhadap zuriyah Nabi, benci karena satu hal, ataupun ingin jadi Habib. Itu alasan-alasan kekanak-kanakan. Kualitas. Jadi kalau Kiai Haji Imaduddin itu sudah setara dengan beberapa ulama yang mumpuni di dalam mengkarang beberapa kitab. Walaupun satu Kiai Haji Imaduddin cukup membuat kalang kabut para oknum-oknum Habib yang suka mengaku zuriyah Nabi. Tapi sementara dari kualitas keilmuannya jauh di bawah beliau, jauh di bawah standar ulama. Apalagi keilmuannya, akhlaknya pun juga masih butuh diperbaiki.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.